Saya sambung sedikit begini, karena beliau tadi mengatakan mengenai penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Satu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat kan gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35, di situ ada idiom dari Allah. Miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah itu artinya hatimu, kemudian al-misbahu fi zujajah. Yang ketiga zujajah, itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik kayak apapun, kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya game dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kalbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyerubungi cahaya itu, yang menyerubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Gitu kira-kira. Dawa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala.
Yudhi'u walau lam tamsazunar. Kamu itu bisa menyala. Nah sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi.